menjadi asisten rumah tangga dengan majikan seorang wanita yang bisa dibilang sungguh mengerikan gak sih? Namun, inilah yang bakal dialami oleh Atin, seorang gadis cantik yang bekerja menjadi asisten rumah tangga. Memang menjadi pengalaman pertama baginya mempunyai majikan seorang wanita dan belum menikah. Seperti disebutkan di awal, Atin ini adalah seorang gadis cantik, lugu, dan sangat ramah. Semenjak lulus SMA, dia mutusin buat nyari kerja. Padahal di sekolah dulu Atin merupakan salah satu siswi berprestasi. Lagi-lagi karena persoalan ekonomi keluarga yang terlilit hutang, Atin terpaksa bekerja untuk bisa membantu beban orang tuanya sendiri. Walaupun menjadi ART di rumah seorang model majalah dewasa bernama Marissa. Entah kebetulan atau bukan, Marissa inilah yang membuka potensi lain pada diri Atin akan cara bercocok tanam dari sisi yang berbeda. Ya, lagi-lagi semuanya tak jauh dari percocok tanaman. Di pagi hari, Atin yang sedang menyapu halaman melihat pemandangan para ART di komplek elit itu ternyata sama saja seperti di kampungnya, yang suka bergosip. Namun bukan gosip sembarang gosip. Ternyata yang mereka obrolkan seputar alat bertani untuk lahan yang mereka miliki. Nah, bingung kan? Jelas Atin yang masih awam soal itu cuma bisa tersenyum geli. Di samping batinnya yang mulai memanas. Sebenarnya Atin ini bukan tipe cewek yang suka ngegibah. Tapi demi punya teman di komplek tersebut, akhirnya dia nyoba ikutan nimbrung aja sambil beli sayuran yang lewat depan rumah. Dan disitulah dirinya berkenalan dengan geng ART tetangga majikannya. Atin yang belum fasih dengan bahan obrolan mereka akhirnya diberi sebuah terong oleh si mbok yang jual sayur. Dia sengaja menghadiahi itu untuk Atin supaya jadi alat tutorial buat dirinya nanti. Atin bingung, memang apa sih hubungannya terong sama biar bisa nyambung ngobrol bareng mereka? Namun pas di dapur, setelah dipikir keras, Atin akhirnya sedikit paham dengan kegunaan terong ini untuk apa. Selain buat dimasak tentunya, juga bisa digunain sebagai penghibur lara saat kangen sama si Ayang di kampung. Atin kok jadi kepikiran gini sih? Pasti gara-gara si Nyonya deh. Semalam Atin dengar suara Nyonya yang lagi nyanyi bareng pacarnya di kamar. Jelas itu bukan nyanyian biasa yang Atin dengar kalau lagi bete. Nada lagunya absurd namun bikin batin Atin bergejolak. Gimana nggak bikin panas? Teriakan mereka jelas terdengar keluar kamar dan bikin Atin penasaran. Sampai Atin pun nguping di pintu pengen dengar suara itu lebih jelas lagi. Sebenarnya mereka itu latihan vokal buat acara apaan sih? Dan ketika nguping suara mereka dari balik pintu, ternyata tebakan Atin salah. Mereka ternyata bukan lagi nyanyi, tapi lagi bercocok tanam dong. Duh, Atin jadi keinget sama film yang Atin tonton kemarin malam. Paginya Atin yang lagi beresin kamar Nyonya Marissa ngerasa agak risih. Lihat kamarnya aja ampun deh, berantakan parah. Apalagi inget kejadian tadi malam kalau di kamar ini telah terjadi pertandingan gulat kelas bulu. Jadi ngeri kan kalau pas beres-beres malah nemuin sesuatu yang berbulu. Ih, jangan sampai deh. Namun ternyata bukan bulu yang Atin temukan di kasur Nyonya, tapi sesuatu yang baru Atin lihat. Jangan-jangan ini keperluan syutingnya Nyonya Marissa. Karena penasaran, Atin pencet aja tombol yang ada. Dan tiba-tiba bergetar dong. Jangan-jangan ini alat yang dipakai Nyonya semalam. Mana ada aroma yang sepertinya Atin kenal. Kok malah keinget sama terong di dapur lagi deh jadinya. Dan malamnya setelah pekerjaan rumah selesai, Atin pengen bersantai sambil nunggu Nyonya pulang.
Lalu sambil mainin handphonenya, dia iseng-iseng tuh buka lagi link video yang dikirim sama ayangnya kemarin malam. Namun gak lama si Nyonya keburu datang. Ya udah deh, langsung Atin bukain pintu gerbang garasi. Pas dilihat, ternyata Nyonya Marissa lagi-lagi pulang bareng cowok. Tapi yang sekarang orangnya beda lagi. Heran deh, ini makhluk kok bisa ya yang dibawa ke rumah selalu beda-beda gini. Habis itu mereka pun langsung nyelonong aja ke kamar. Dalam batin si Atin mikir, pasti mereka bakal beradu vokal bareng lagi deh semalaman ini. Padahal kan Atin dari tadi siang udah nahan-nahan buat gak mainin terong ungunya. Atin gak mau lagi deh dibikin pusing sama ulah si Nyonya. Dia malam itu mending keluar aja sekalian nenangin pikiran yang udah mulai menerawang. Gak lama tiba-tiba nongol penampakan cowok yang bikin Atin kaget dari atas pagar. Dan ternyata cowok tersebut adalah Ajis, seorang yang bekerja sebagai supir tetangga depan rumahnya. Si Ajis ini bilang kalau dia pengen temenan sama si Atin. Kebetulan juga kalau dia gak punya temen yang bisa diajak ngobrol di komplek tersebut. Dan Atin pun yang emang malam itu butuh temen nampak senang. Lagi pula Ajis ini orangnya lumayan lucu serta over pede. Dan karena itulah mereka pun mulai menjadi akrab. Namun di sisi lain si Ajis ini orangnya terlalu blak-blakan. Dia bilang dengan jujurnya kalau sering dengar suara nyanyian dari majikannya Atin. Dan di situ dia jadi sering berfantasi. Ini cowok entah polos atau memang agak cabul sih sebenarnya, pikir Atin. Keesokan paginya, Atin yang sedang nyiapin sarapan disapa oleh cowok barunya Nyonya yang tampak udah rapi. Dia bilang gak perlu dibikinkan sarapan dan berencana buat langsung pulang. Lalu dia minta Atin buat bukain pintu yang masih dikunci. Dan pas lagi dibukain pintu, si Mas ini malah ngajakin kenalan. Ampun deh ya, Atin agak risih sih awalnya. Takut kalau Nyonya Marissa lihat nanti salah paham. Tapi karena Atin ini orangnya ramah, ya terpaksa Atin respon obrolannya selama dia gak aneh-aneh. Tapi Atin lihat-lihat sih ini cowok oke juga. Pantes aja kalau suara nyanyian Nyonya tadi malam begitu keras. Jangan-jangan terong miliknya juga keras. Mikir apa ini si Atin? Gak kerasa udah hampir sebulan Atin jadi ART di rumah Nyonya Marissa. Kalau ditanya soal betah, ya Atin pikir kerja di sini enak-enak aja. Lagian Nyonya Marissa orangnya simpel dan gak banyak tuntutan. Di sini juga Atin jadi tahu banyak hal soal peralatan bercocok tanam milik Nyonya Marissa. Namun kadang suka risih juga kalau pas beresin kamarnya. Atin sering banget tuh nemuin bekas perisai yang ada isinya. Mana bertebaran macam ranjau darat aja. Pokoknya emang mesti ekstra hati-hati deh kalau lagi beresin kamar si Nyonya. Sedangkan Nyonya Marissa sendiri belakangan ini perilakunya makin hari makin aneh. Bukan apa-apa, Atin masih bisa bersikap wajar kalau yang dibawa ke rumah itu pacar cowok. Namun kali ini Nyonya Marissa bawa temen ceweknya. Atin kaget aja karena mereka juga sampai beradu vokal di dalam kamar. Atin gak kebayang aja pas nguping sama yang lagi dilakukan mereka berdua ini. Dan pas bawain air buat mereka ke kamar, Nyonya Marissa nampak suka liatin badan bagian aset punya Atin kali ini. Atin sih masih ngerasa biasa aja, karena gak mungkin juga Nyonya Marissa bakal ngelecehin Atin. Hingga suatu hari, ternyata dugaan Atin salah besar. Di hari itu Atin ngerasa kalau Nyonya Marissa begitu beda sikapnya. Dari mulai minta buat Atin temenin sarapan di meja makan,
Atin tahu kalau Nyonya masih aja suka mandangin Atin saat itu. Kemudian sepulang syuting, Nyonya tiba-tiba kasih Atin hadiah baju buat Atin pakai saat itu juga. Atin sih nggak protes kalau soal dikasih hadiah. Tapi yang jadi masalahnya, kok baju yang Nyonya kasih transparan gini? Atin bahkan baru pertama kali pakai baju yang modelnya aneh begini. Tapi Atin lihat kalau pandangan Nyonya Marissa seperti terpana, seolah takjub dengan apa yang ada di hadapannya. Dia pun lantas mendekat, mencoba untuk bantu merapihkan. Dan setelahnya, entah apa yang ada di pikiran Nyonya, dia malah hendak memasukkan jarinya ke dalam sangkar surgawi milik Atin. Jelas, Atin langsung mencoba melepaskan diri dari lilitan erat Nyonya yang seolah akan menerkamnya. Namun apa daya, tenaga Nyonya bukanlah tandingan Atin. Hingga dia akhirnya berhasil melumpuhkannya di kasur. Kali ini Atin tak mencoba lagi memberontak. Dia hanya pasrah saja sampai 1 jam kemudian si Nyonya tergeletak kecapean. Atin kini hanya membatu. Dengan mencoba kembali mengumpulkan akal sehatnya, dia mencoba memikirkan nasib untuk kedepannya. Sanggupkah dirinya jika harus terus melayani majikan yang seliar itu?